Dunia ini penuh dengan kemungkinan yang belum pernah kita bayangkan. Tapi bagaimana jika sesuatu yang biasa kita anggap pasti tiba-tiba berubah? Mari kita bayangkan bersama. Duduklah dengan tenang, biarkan rasa penasaranmu memandu, dan ikuti perjalanan ini sampai akhir. Karena jawaban dari pertanyaan itu mungkin akan mengubah cara kita melihat dunia. Bayangkan sebuah dunia yang dulu padat, ramai, dan penuh kehidupan. Tapi perlahan mulai sepi. Jalanan masih sama, tapi jumlah orang di dalamnya makin sedikit. Sekolah-sekolah kekurangan murid, rumah-rumah kosong, dan banyak kota kecil ditinggalkan karena tidak ada lagi generasi baru yang tumbuh di sana. Inilah gambaran awal dari krisis kelahiran. Kondisi ketika jumlah bayi yang lahir setiap tahun jauh lebih sedikit daripada jumlah orang yang meninggal. Akibatnya, populasi dunia mulai menurun secara perlahan. Bahkan di beberapa negara, sudah terasa sangat jelas. Selama ratusan tahun, manusia khawatir akan kelebihan penduduk. Takut bumi tidak bisa menampung semua orang. Tapi kini, kekhawatiran itu berbalik arah. Banyak negara justru menghadapi masalah kekurangan penduduk muda. Contohnya, di Jepang dan Korea Selatan, tingkat kelahiran sudah berada di titik terendah dalam sejarah. Di Eropa, banyak negara juga mengalami hal yang sama. Italia, Jerman, bahkan Spanyol. Jumlah bayi yang lahir tiap tahun tidak cukup untuk menggantikan populasi yang menua. Artinya, makin lama, jumlah anak muda semakin sedikit. Sementara jumlah orang tua terus bertambah. Ada banyak alasan. Pertama, biaya hidup yang tinggi. Untuk menikah dan punya anak, dibutuhkan uang yang tidak sedikit. Biaya rumah, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari. Banyak pasangan muda merasa belum siap secara finansial. Kedua, perubahan gaya hidup. Banyak orang sekarang lebih fokus pada karir, pendidikan, dan kebebasan pribadi. Mereka ingin menikmati hidup dulu, jalan-jalan, mengejar mimpi, atau membangun bisnis sebelum memikirkan keluarga. Ketiga, perubahan pandangan terhadap pernikahan dan keluarga. Dulu, punya anak dianggap hal yang wajib. Sekarang, banyak yang merasa itu adalah pilihan, bukan kewajiban. Ada juga yang berpikir bahwa membawa anak ke dunia yang penuh masalah seperti sekarang tidaklah bijak. Kalau tren ini tidak berubah, jumlah penduduk dunia akan mulai menurun drastis dalam beberapa dekade ke depan. Badan PBB bahkan sudah memperkirakan bahwa pada akhir abad ini, populasi global bisa mulai menyusut. Beberapa negara mungkin akan kehilangan jutaan penduduk. Akan ada lebih banyak lansia dibandingkan anak muda. Sementara tenaga kerja muda, yang seharusnya menjadi penggerak ekonomi, semakin langka. Kita bisa bayangkan, sekolah ditutup karena tidak ada murid. Pabrik kekurangan pekerja, dan desa-desa yang dulu ramai, berubah jadi sunyi. Coba bayangkan, kamu berjalan di sebuah kota besar di pagi hari. Biasanya, kamu akan mendengar suara anak-anak berangkat sekolah. Orang tua mengantar mereka sambil tersenyum. Tapi sekarang, sunyi. Sekolah yang dulu penuh tawa, kini banyak yang tutup. Lapangan bermain kosong, ayunan. Berkarat karena sudah lama tidak digunakan. Inilah gambaran dunia tanpa generasi baru. Sebuah dunia yang perlahan kehilangan anak-anak. Mungkin kedengarannya aneh, tapi di beberapa negara maju, punya anak sudah jadi hal yang langka. Jumlah bayi yang lahir tiap tahun semakin sedikit, sementara jumlah orang tua terus bertambah. Kalau dulu setiap rumah penuh suara tawa dan tangis bayi, sekarang banyak rumah hanya berisi 1 atau 2 orang dewasa. Akibatnya, suasana kota pun berubah. Tidak ada lagi hiruk-pikuk sekolah, taman kanak-kanak, atau acara anak-anak di lingkungan sekitar. Bahkan, industri yang biasanya tumbuh karena kebutuhan anak, seperti mainan, pakaian bayi, dan makanan anak-anak, mulai menurun penjualannya. Ketika tidak ada banyak anak yang lahir, otomatis persentase orang tua di masyarakat jadi lebih besar. Kita menyebutnya population aging, populasi yang menua. Bayangkan, di masa depan, mungkin setiap 3 orang muda harus menanggung biaya hidup 10 orang lansia. Bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga tenaga dan waktu untuk merawat mereka. Sekolah-sekolah bisa berubah fungsi menjadi panti jompo. Kota yang dulu sibuk di pagi hari karena anak-anak berangkat sekolah, kini sibuk di pagi hari karena ambulans dan perawat yang membantu orang tua.
Setiap generasi memiliki perannya masing-masing. Anak-anak adalah masa depan. Mereka belajar, tumbuh, dan suatu hari nanti menggantikan peran orang dewasa. Tapi jika generasi baru tidak muncul, keseimbangan itu hilang. Tidak ada lagi penerus yang akan melanjutkan pekerjaan, ide, atau bahkan budaya. Banyak tradisi keluarga yang hilang karena tidak ada lagi anak atau cucu yang meneruskannya. Sebuah dunia tanpa generasi baru bukan hanya kehilangan jumlah penduduk, tapi juga kehilangan cerita. Kurangnya generasi muda juga berdampak pada semangat masyarakat anak-anak. Biasanya menjadi sumber harapan dan kebahagiaan. Mereka memberi alasan bagi orang dewasa untuk bekerja keras dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Tapi jika anak-anak tidak ada, motivasi itu ikut menghilang. Orang-orang mungkin mulai bertanya, untuk siapa aku bekerja keras? Untuk siapa aku membangun dunia ini? Dunia bisa menjadi tempat yang efisien dan tenang, tapi juga sunyi dan tanpa warna. Bayangkan dunia seperti sebuah mesin besar. Setiap orang di dalamnya punya peran. Ada yang bekerja, ada yang belajar, ada yang merawat, dan ada yang memimpin. Tapi apa jadinya kalau mesin itu kehilangan sebagian besar rodanya? Ya, mesin itu akan melambat, bahkan bisa berhenti. Itulah yang sedang terjadi ketika populasi dunia menurun karena krisis kelahiran. Jumlah orang yang bekerja makin sedikit, sementara jumlah orang yang harus ditanggung, terutama para lansia, makin banyak. Setiap negara butuh tenaga kerja muda untuk menjalankan roda ekonomi. Anak muda inilah yang menjadi pekerja di pabrik, perawat di rumah sakit, pengemudi, teknisi, hingga inovator yang menciptakan teknologi baru. Tapi sekarang, banyak negara mulai kekurangan mereka. Ketika anak-anak yang lahir di masa lalu sudah tumbuh dan mulai menua, jumlah generasi baru yang menggantikannya jauh lebih sedikit. Akibatnya, banyak perusahaan kesulitan mencari karyawan, dan beberapa sektor mulai lumpuh. Misalnya di Jepang, sudah ada restoran yang tutup karena tidak punya cukup pegawai. Di Korea Selatan, pabrik-pabrik mulai bergantung pada tenaga robot karena manusia yang mau bekerja makin jarang. Ketika jumlah pekerja menurun, produksi barang dan jasa otomatis ikut menurun. Pendapatan negara dari pajak juga ikut berkurang karena lebih sedikit orang yang bekerja dan membayar pajak. Sementara itu, biaya negara untuk pensiun dan perawatan lansia terus naik. Artinya, pemerintah harus mengeluarkan lebih banyak uang tapi mendapatkan pemasukan yang lebih sedikit. Kalau ini terjadi dalam waktu lama, ekonomi negara bisa masuk ke fase stagnan, pertumbuhan berhenti, penghasilan tidak naik, dan daya beli masyarakat melemah. Contohnya, Jepang sudah mengalaminya selama puluhan tahun. Ekonominya tidak benar-benar runtuh, tapi juga sulit berkembang karena populasinya terus menua dan menurun. Kekurangan tenaga kerja juga membuat harga barang naik. Ketika pekerja sedikit, biaya produksi jadi lebih mahal. Misalnya, kalau hanya ada sedikit orang yang mau bekerja di pertanian, maka hasil panen jadi lebih mahal. Begitu juga dengan layanan seperti perawatan lansia atau transportasi. Orang-orang harus membayar lebih untuk hal-hal yang dulu mudah dan murah. Lama-kelamaan, ini bisa menurunkan kualitas hidup banyak orang, generasi. Muda yang masih tersisa akan menanggung beban yang sangat besar. Mereka harus bekerja lebih keras untuk menanggung biaya hidup. Generasi yang lebih tua, jumlah pekerja sedikit, tapi tanggung jawab mereka besar. Bayangkan, satu orang muda harus menanggung pajak dan biaya untuk 3 atau 4 orang lansia. Beban itu bisa membuat mereka stres, menunda pernikahan, dan akhirnya memilih untuk tidak punya anak juga. Itulah yang membuat krisis kelahiran semakin parah, seperti lingkaran yang berulang tanpa akhir. Buat beberapa negara mencoba mengatasinya dengan teknologi .robot dan kecerdasan buatan mulai menggantikan pekerjaan manusia, terutama di sektor industri dan pelayanan. Tapi tetap saja, tidak semua hal bisa digantikan mesin. Kreativitas, empati, dan ide-ide baru masih butuh manusia. Ada juga negara yang membuka pintu untuk imigran agar bisa menambah jumlah tenaga kerja muda. Namun, hal ini sering menimbulkan tantangan sosial dan budaya baru yang tidak mudah diatur. Ketika jumlah manusia yang bekerja semakin sedikit, dunia tidak punya banyak pilihan. Manusia mulai berpikir, kalau tidak ada cukup orang untuk bekerja,
Mungkin mesin bisa menggantikan kita. Dari sinilah muncul era baru, revolusi robot dan otomasi. Sebuah masa di mana mesin, komputer, dan kecerdasan buatan mulai mengambil alih pekerjaan yang dulu hanya bisa dilakukan manusia. Bayangkan sebuah pabrik besar. Dulu, ratusan orang bekerja di sana, mengangkat barang, merakit komponen, dan mengawasi mesin. Sekarang, pabrik itu sunyi. Hanya terdengar suara lengan robot yang bekerja tanpa lelah, siang dan malam. Tanpa gaji, tanpa libur. Robot tidak butuh istirahat, tidak butuh cuti, dan tidak pernah sakit. Mereka bisa bekerja dengan cepat dan akurat. Inilah alasan kenapa banyak negara yang kekurangan tenaga kerja mulai mengandalkan teknologi seperti ini. Tidak hanya di pabrik, robot dan sistem otomatis mulai hadir di banyak tempat lain. Di restoran, robot bisa mengambil pesanan dan mengantarkan makanan. Di rumah sakit, ada robot yang membantu mengangkat pasien atau mengantarkan obat. Di pertanian, mesin pintar bisa menanam, menyiram, dan memanen tanpa perlu petani. Kehidupan menjadi lebih efisien, semuanya serba cepat. Main pas non praktis, namun di sisi lain, dunia terasa berbeda, manusia menjadi lebih sedikit terlihat. Selain robot fisik, ada juga kecerdasan buatan. Atau artificial intelligence.ai bisa berpikir, belajar, dan membuat keputusan layaknya manusia. Dalam banyak bidang, AI sudah menggantikan pekerjaan manusia, menulis laporan, menganalisis data, bahkan membuat musik atau seni. Kalau dulu manusia yang menciptakan ide, kini mesin juga bisa melakukannya. Pertanyaannya, apakah dunia seperti ini masih dunia manusia? Tentu saja, revolusi robot punya banyak manfaat. Dengan adanya otomasi, pekerjaan berat bisa diselesaikan dengan mudah. Negara yang kekurangan tenaga kerja bisa tetap menjaga produktivitasnya. Banyak pekerjaan berbahaya kini bisa dilakukan oleh mesin, bukan manusia. Tapi ada sisi lain yang perlu kita pikirkan. Ketika mesin menggantikan manusia, banyak orang kehilangan pekerjaan. Bukan karena mereka malas, tapi karena pekerjaan itu sudah tidak membutuhkan manusia lagi. Selain itu, hubungan antar manusia bisa makin berkurang. Kita mungkin akan lebih sering berinteraksi dengan layar dan robot daripada dengan sesama manusia. Pertanyaan besar muncul, apakah manusia siap hidup di dunia yang dijalankan oleh mesin? Dan apakah kita akan menjadi tuan dari teknologi atau justru menjadi bergantung padanya? Kalau populasi terus menurun dan robot semakin banyak, dunia di masa depan bisa terlihat seperti film fiksi ilmiah. Kota modern yang sangat bersih, teratur, dan efisien, tapi sepi. Mesin bekerja di mana-mana, sementara manusia tinggal mengawasi dari jauh. Krisis kelahiran bukan cuma soal angka penduduk. Lebih dalam dari itu, ia mengubah cara manusia hidup, berinteraksi, dan memandang dunia. Ketika jumlah anak muda menurun dan populasi semakin menua, perlahan-lahan budaya dan kebiasaan masyarakat juga ikut berubah. Bayangkan sebuah kota yang dulunya ramai dengan suara anak-anak bermain, musik dari kafe, dan tawa di taman. Sekarang, kota itu tetap indah, tapi lebih sepi. Bukan karena bencana, tapi karena penduduknya makin sedikit dan rata-rata sudah tua. Banyak toko tutup karena tidak ada penerus yang mau melanjutkan usaha. Sekolah-sekolah berubah fungsi menjadi pusat kesehatan dopsek, festival, dan acara budaya yang biasanya penuh. Semangat mulai jarang diadakan. Masyarakat kehilangan energi muda, sesuatu yang biasanya membuat kehidupan terasa hidup dan penuh warna. Dulu, keluarga besar dianggap hal yang membanggakan. Orang tua ingin punya anak banyak agar bisa saling membantu dan menjaga di masa tua. Tapi sekarang, pandangan itu mulai berubah. Banyak orang lebih memilih hidup sendiri atau berdua tanpa anak. Sebagian karena alasan ekonomi, sebagian lagi karena gaya hidup. Ada yang merasa punya anak adalah beban, bukan kebahagiaan. Lambat laun, nilai keluarga yang dulu sangat kuat mulai memudar. Akibatnya, banyak orang tua hidup sendirian di usia tua, tanpa anak atau cucu di samping mereka. Kehidupan sosial pun berubah. Masyarakat jadi lebih individualis, dan rasa kebersamaan semakin menipis. Setiap generasi membawa budaya baru dan menjaga yang lama. Tapi kalau tidak ada generasi penerus, siapa yang akan menjaga budaya itu? Bisa jadi banyak tradisi yang hilang begitu saja. Tarian daerah, musik tradisional,
atau bahasa-bahasa lokal yang dulu hidup di tengah masyarakat, kini perlahan lenyap karena tidak ada yang mewariskan. Generasi tua masih menyimpannya, tapi generasi muda terlalu sedikit untuk melanjutkan. Bayangkan sebuah dunia di mana kebudayaan manusia makin seragam, karena yang tersisa hanyalah budaya global yang diciptakan oleh teknologi dan media. Karena manusia makin sedikit dan kesepian, banyak orang mencari teman dan hiburan lewat dunia digital. Kita mulai terbiasa berinteraksi lewat layar, bukan tatap muka. Robot sosial, asisten virtual, dan dunia virtual menggantikan hubungan antar manusia yang nyata. Kedengarannya praktis, tapi juga menimbulkan rasa hampa. Kita bisa berbicara dengan siapapun di dunia maya, tapi tetap merasa sendirian di dunia nyata. Hubungan manusia menjadi lebih dangkal, cepat, dan mudah hilang. Dengan semakin sedikit manusia, dunia mungkin akan terlihat sangat rapi dan efisien. Tidak ada kemacetan, tidak ada antrian panjang, tidak ada keramaian. Namun, di balik itu semua, ada rasa kosong. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Kita butuh berinteraksi, tertawa, dan berbagi cerita. Tanpa itu, kehidupan bisa terasa seperti mesin, berjalan, tapi tanpa makna. Bayangkan suatu hari kamu bangun pagi di sebuah kota yang tenang. Jalanan rapi, udara bersih, dan teknologi membuat hidup terasa mudah. Namun, ada satu hal yang terasa aneh, sunyi. Tidak ada suara tawa anak-anak, tidak ada keramaian, tidak ada percakapan hangat di kafe. Dunia terlihat baik-baik saja dari luar, tapi di dalamnya manusia mulai merasa kesepian. Inilah wajah lain dari krisis kelahiran, krisis kemanusiaan. Di masa lalu, orang hidup bersama keluarga besar. Selalu ada suara di rumah, orang tua, anak, kakek, nenek, dan saudara. Tapi di masa depan, rumah-rumah itu mungkin hanya berisi satu orang. Banyak orang memilih hidup sendiri karena tidak menikah atau tidak punya anak. Awalnya terasa bebas, tapi lama-lama muncul perasaan kosong. Tidak ada yang menyambut di rumah, tidak ada yang menunggu di meja makan, dan tidak ada yang memanggil ayah atau ibu. Kesepian menjadi hal yang umum, bahkan di beberapa negara maju. Sudah ada layanan penyewa teman atau penyewa keluarga palsu untuk menemani orang yang kesepian. Mereka tidak butuh uang, mereka butuh kehadiran. Kesepian bukan hanya masalah perasaan, tapi juga berdampak besar pada kesehatan mental dan fisik. Banyak penelitian menunjukkan bahwa orang yang hidup sendirian lebih mudah stres, cemas, dan depresi. Bahkan, kesepian yang berkepanjangan bisa menurunkan daya tahan tubuh dan memperpendek umur. Bayangkan, manusia diciptakan untuk berinteraksi dan saling terhubung. Tanpa itu, kehidupan kehilangan arti. Teknologi memang bisa menghibur, tapi tidak bisa menggantikan sentuhan hangat dan tatapan penuh kasih. Ketika manusia sulit menemukan hubungan dengan sesama, sebagian beralih ke dunia digital. Ada yang berbicara dengan asisten virtual, robot, atau bahkan karakter buatan komputer. Beberapa orang benar-benar menganggap mesin itu teman, bahkan pasangan. Mungkin terdengar aneh, tapi ini sudah mulai terjadi di dunia nyata. AI dan robot sosial diciptakan untuk menutupi kekosongan emosional manusia. Namun, meskipun mesin bisa menjawab dengan kata-kata lembut, mereka tetap tidak punya perasaan. Yang kita dengar hanyalah pantulan dari suara kita sendiri. Ketika manusia tidak punya keluarga atau orang terdekat, makna hidup perlahan memudar. Banyak orang mulai bertanya, untuk siapa aku bekerja keras? Untuk siapa aku hidup? Tanpa seseorang untuk disayangi, tanpa generasi yang harus dijaga. Kehidupan bisa terasa datar dan tanpa tujuan. Krisis kemanusiaan ini bukan tentang kekurangan makanan atau uang, tapi tentang kekurangan hubungan. Kita mungkin punya teknologi paling canggih di dunia, tapi kehilangan hal paling dasar, rasa saling memiliki. Meskipun begitu, harapan belum hilang. Masih ada orang-orang yang berusaha menjaga nilai kemanusiaan, membangun komunitas, saling peduli, dan menciptakan ruang sosial baru. Bahkan di tengah dunia yang sepi, manusia tetap punya kemampuan untuk mencintai dan terhubung. Selama ada rasa empati dan keinginan untuk bersama, kemanusiaan tidak akan benar-benar punah. Namun, kita harus sadar bahwa tanpa hubungan antar manusia, dunia yang modern sekalipun bisa terasa sangat hampa.
Setelah dunia menyadari bahwa populasi manusia terus menurun, banyak negara mulai panik. Mereka sadar, kalau tidak ada tindakan sekarang, maka di masa depan, negara mereka bisa kekurangan tenaga kerja, kehilangan keseimbangan ekonomi, bahkan perlahan menghilang dari peta dunia. Karena itu, pemerintah di berbagai belahan dunia mulai membuat berbagai cara untuk menyelamatkan populasi. Tapi, apakah semua usaha itu berhasil? Banyak negara mencoba mendorong warganya untuk punya anak dengan memberi berbagai bantuan. Misalnya, uang tunai setiap kali melahirkan, subsidi pendidikan, dan tempat tinggal murah bagi keluarga muda. Di Jepang, pemerintah memberikan insentif uang untuk setiap anak yang lahir. Di Korea Selatan, pasangan muda mendapat bantuan biaya pernikahan dan biaya rumah. Sementara di Prancis, ada tunjangan bulanan bagi orang tua yang memiliki anak. Tujuannya sederhana, membuat hidup keluarga muda lebih ringan agar mereka tidak takut punya anak. Namun, meskipun bantuan ini terdengar menarik, hasilnya belum terlalu besar. Banyak orang tetap memilih tidak menikah atau menunda punya anak karena alasan gaya hidup dan pekerjaan. Salah satu alasan orang enggan punya anak adalah karena mereka tidak punya waktu. Pekerjaan yang sibuk, jam kerja panjang, dan tekanan karier membuat banyak orang tidak sempat membangun keluarga. Beberapa negara mencoba mengatasinya dengan mengurangi jam kerja, memberi cuti melahirkan yang panjang, bahkan cuti ayah agar suami bisa membantu istrinya mengurus bayi. Contohnya di Swedia, kedua orang tua boleh berbagi cuti hingga lebih dari 1 tahun penuh. Dan tetap dibayar sebagian dari gajinya. Kebijakan seperti ini cukup membantu, tapi tetap belum cukup untuk mengubah pola pikir masyarakat yang sudah terbiasa hidup mandiri dan sibuk. Di banyak tempat, perempuan merasa sulit menyeimbangkan antara karir dan menjadi ibu. Karena itu, negara-negara seperti Finlandia, Norwegia, dan Denmark membuat kebijakan yang mendukung perempuan bekerja sambil mengurus anak. Mereka membangun daycare gratis, jam kerja fleksibel, dan jaminan kesehatan anak. Dengan begitu, perempuan tidak perlu memilih antara karier atau keluarga. Mereka bisa punya keduanya. Kebijakan ini cukup berhasil di beberapa negara Eropa karena membuat keluarga muda merasa lebih aman dan nyaman untuk punya anak. Ada juga negara yang memilih jalan lain, membuka pintu untuk imigran. Ketika populasi lokal menurun, mereka mengundang pendatang dari negara lain untuk tinggal dan bekerja. Contohnya, Kanada dan Australia menggunakan sistem imigrasi poin, di mana orang dari luar negeri bisa mendapat izin tinggal jika memenuhi kriteria tertentu. Cara ini membantu menambah tenaga kerja muda, menjaga ekonomi tetap stabil, dan memperkaya budaya. Namun, kebijakan ini juga membawa tantangan baru, perbedaan bahasa, budaya, dan nilai sosial. Tidak semua masyarakat lokal bisa menerima perubahan itu dengan mudah. Selain kebijakan ekonomi, beberapa negara juga berusaha mengubah cara berpikir masyarakat tentang keluarga. Mereka membuat kampanye sosial untuk menunjukkan bahwa membangun keluarga itu penting dan menyenangkan. Ada iklan, acara TV, bahkan influencer yang mengajak anak muda untuk menikah dan punya anak. Namun, perubahan pola pikir tidak bisa terjadi dalam semalam. Butuh waktu panjang untuk membuat orang kembali melihat keluarga sebagai sumber kebahagiaan. Ya, bukan beban. Sayangnya, meskipun sudah banyak usaha, hasilnya belum sebanding dengan harapan. Tingkat kelahiran tetap rendah di banyak negara maju. Masalahnya bukan hanya soal uang atau kebijakan, tapi soal cara hidup manusia modern yang sudah berubah. Banyak orang lebih memilih kebebasan pribadi, fokus pada karier, atau mengejar kebahagiaan tanpa komitmen keluarga. Dunia sudah berubah dan tidak mudah untuk membalikkan arah. Ketika semua cara alami sudah dicoba tapi tidak berhasil, manusia mulai mencari jalan lain. Kalau orang-orang tidak mau atau tidak bisa punya anak, mungkin teknologi bisa membantu. Inilah awal dari solusi radikal. Dunia di mana kelahiran tidak lagi bergantung sepenuhnya pada manusia, tapi pada mesin dan sains. Bayangkan jika suatu hari bayi tidak lagi tumbuh di dalam tubuh ibu, tapi di dalam tabung besar yang berisi cairan khusus. Mesin mengatur suhu, memberi nutrisi, dan menjaga detak jantung janin, semuanya otomatis. Inilah yang disebut rahim buatan atau artificial womb.
Teknologi ini sebenarnya sudah mulai diteliti. Para ilmuwan mencoba meniru cara kerja rahim manusia agar janin bisa berkembang dengan aman di luar tubuh ibu. Tujuannya baik untuk membantu perempuan yang sulit hamil atau menyelamatkan bayi yang lahir prematur. Tapi di masa depan, rahim buatan bisa menjadi solusi besar untuk krisis kelahiran. Manusia bisa menciptakan bayi tanpa harus hamil, tanpa pernikahan, bahkan tanpa hubungan biologis alami. Selain rahim buatan, ada juga teknologi rekayasa genetik. Dengan cara ini, manusia bisa memilih gen anak sebelum mereka lahir, seperti memilih warna mata, tinggi badan, atau bahkan kecerdasan. Anak-anak seperti ini disebut bayi desain atau designer babies. Di satu sisi, teknologi ini bisa mencegah penyakit bawaan dan menciptakan generasi yang lebih sehat. Tapi di sisi lain, muncul pertanyaan besar. Apakah manusia masih manusia? Kalau kita mendesain mereka seperti produk buatan, teknologi seperti ini membuat batas antara alam dan sains semakin tipis. Kita bisa menciptakan kehidupan, tapi apakah kita siap menanggung tanggung jawabnya? Kalau teknologi bisa menciptakan bayi dari DNA yang disimpan di laboratorium, apakah manusia di masa depan masih butuh orang tua? Mungkin suatu hari nanti, bayi bisa lahir dari campuran gen yang dipilih oleh komputer, tanpa ayah atau ibu yang nyata. Bayi ini akan dibesarkan oleh robot pengasuh atau sistem otomatis. Mereka tumbuh sehat secara fisik, tapi tanpa kasih sayang manusia. Sebuah kehidupan yang diciptakan secara sempurna, tapi mungkin terasa kosong. Teknologi reproduksi memang terdengar menakjubkan, tapi juga menimbulkan banyak pertanyaan moral. Siapa yang berhak menciptakan kehidupan? Apakah bayi yang lahir dari mesin punya hak yang sama seperti bayi alami? Bagaimana dengan kasih sayang, pendidikan, dan nilai-nilai kemanusiaan? Jika semua hal tentang kelahiran bisa diatur oleh sains, maka konsep keluarga bisa berubah total. Tidak ada lagi ayah atau ibu dalam arti tradisional, hanya ada pencipta, data genetik, dan sistem pengasuh otomatis. Dalam skenario seperti ini, dunia mungkin akan dipenuhi oleh manusia hasil teknologi, populasi bisa stabil lagi, ekonomi kembali hidup, dan peradaban berjalan. Namun, dunia seperti itu akan sangat berbeda dari yang kita kenal. Sekarang, manusia tidak lagi bergantung pada cinta atau ikatan. Keluarga untuk menciptakan kehidupan, semuanya bisa diatur oleh teknologi. Kita akan hidup di dunia yang efisien dan terencana, tapi juga berisiko kehilangan sisi emosional dan spiritual dari kehidupan itu sendiri. Ketika jumlah penduduk menurun di satu tempat, tapi tetap tinggi di tempat lain, dunia pun mulai bergerak, manusia berpindah. Orang dari negara padat mulai mencari kehidupan di negara yang kekurangan tenaga kerja. Fenomena ini disebut migrasi, dan perlahan-lahan, migrasi mulai membentuk wajah baru dunia. Bayangkan seperti ini, negara-negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, atau Jerman menghadapi krisis kelahiran. Jumlah penduduknya menurun drastis, dan banyak pekerjaan kosong yang tidak bisa diisi. Sementara itu, di beberapa negara berkembang, masih banyak anak muda yang mencari kesempatan kerja. Akhirnya, mereka berpindah ke negara-negara yang membutuhkan tenaga. Inilah yang disebut perpindahan. Populasi global, manusia bergerak untuk mengisi kekosongan di tempat lain. Banyak negara mulai membuka pintu untuk pekerja asing. Misalnya, Jepang mulai menerima tenaga kerja dari Asia Tenggara. Negara-negara Eropa membuka jalur imigrasi dari Timur Tengah, dan Afrika, Kanada, dan Australia bahkan membuat sistem imigrasi poin untuk menarik orang-orang berbakat dari seluruh dunia. Tujuannya sederhana, menjaga agar ekonomi tetap berjalan. Kalau tidak ada tenaga kerja muda, pabrik akan berhenti, rumah sakit kekurangan perawat, dan pertanian bisa lumpuh. Namun, migrasi besar-besaran ini tidak hanya membawa manfaat. Ada tantangan besar yang muncul bersamanya. Ketika orang dari berbagai negara datang dan tinggal di satu tempat, tentu mereka membawa budaya, bahasa, dan kebiasaan yang berbeda. Perbedaan ini bisa memperkaya kehidupan, tapi juga bisa menimbulkan gesekan. Ada negara yang berhasil menciptakan masyarakat multikultural yang harmonis, tapi ada juga yang mengalami konflik sosial karena penduduk lokal merasa tersaingi atau takut kehilangan identitas budaya mereka. Misalnya di beberapa kota besar di Eropa, muncul perdebatan tentang bahasa, pakaian, hingga kebiasaan keagamaan. Dunia mulai belajar bahwa hidup berdampingan dalam perbedaan tidak selalu mudah.
Migrasi mengubah bentuk masyarakat. Kota-kota besar menjadi lebih beragam. Kamu bisa menemukan berbagai bahasa, makanan, dan tradisi di satu tempat. Anak-anak hasil perkawinan campur tumbuh dengan 2 atau 3 budaya sekaligus. Mereka menjadi wajah baru dunia. Manusia global yang tidak terikat pada satu negara saja. Negara yang dulu homogen perlahan menjadi campuran berbagai bangsa. Dan disitulah muncul dunia baru, dunia tanpa batas yang lebih terbuka. Tapi juga lebih kompleks. Dalam skenario seperti ini, dunia tidak bisa lagi berdiri sendiri. Negara maju butuh tenaga kerja dari negara berkembang. Sementara negara berkembang butuh peluang dari negara maju. Keduanya saling melengkapi. Meskipun berbeda kondisi, perpindahan manusia menciptakan hubungan baru antar negara. Ekonomi menjadi lebih global. Budaya semakin bercampur, dan dunia terasa semakin kecil. Namun, pertanyaannya, apakah manusia bisa menjaga keseimbangan di tengah perubahan besar ini? Meskipun migrasi membawa tantangan, ia juga memberi harapan. Ketika manusia mau bekerja sama dan saling menghargai, dunia bisa menjadi tempat yang lebih kaya dan berwarna. Krisis kelahiran mungkin bisa diatasi dengan kerja sama lintas bangsa, dan mungkin justru dari percampuran ini lahir generasi baru yang membawa semangat kemanusiaan yang lebih luas. Bukan hanya untuk negaranya sendiri, tapi untuk seluruh umat manusia. Setelah semua yang terjadi, penurunan populasi, krisis kelahiran, kemajuan teknologi, dan perpindahan manusia antar negara, kini muncul satu pertanyaan besar. Seperti apa masa depan manusia? Apakah kita akan punah perlahan, atau justru menemukan cara baru untuk bertahan? Jika populasi terus menurun, mungkin dunia di masa depan akan terlihat sangat berbeda. Kota-kota besar menjadi lebih sepi, jalanan lengang, tapi semuanya serba otomatis. Robot menggantikan banyak pekerjaan manusia, dari kasir di toko, sopir, hingga perawat lansia. Teknologi berkembang luar biasa cepat. Kecerdasan buatan mengatur sistem pemerintahan, pertanian, dan perekonomian. Semua tampak berjalan lancar, tapi ada yang hilang, kehangatan manusia. Tanpa banyak anak muda, dunia terasa lebih tenang, tapi juga lebih dingin. Tidak ada suara tawa di taman, tidak ada hiruk-pikuk sekolah, dan tidak ada generasi baru yang meneruskan semangat hidup. Populasi yang menua berarti dunia akan dipenuhi oleh orang-orang tua. Mereka bijak, berpengalaman, dan banyak berjasa, tapi fisik mereka lemah dan butuh bantuan. Negara harus memfokuskan banyak sumber daya untuk merawat penduduk lansia. Akhirnya, keseimbangan dunia berubah. Lebih banyak orang membutuhkan bantuan dibanding yang bisa memberi bantuan. Ekonomi melambat, inovasi menurun. Indeks kemajuan terasa lebih lambat dari sebelumnya. Namun, di sisi lain, dunia menjadi lebih damai. Tingkat kejahatan menurun, dan orang-orang mulai hidup lebih sederhana. Mungkin, manusia akhirnya belajar arti sebenarnya dari hidup, bukan sekadar berkembang biak, tapi menghargai setiap detik kehidupan yang ada. Teknologi bisa jadi penyelamat, tapi juga pembentuk dunia baru. Dengan kemajuan bioteknologi, manusia mungkin bisa hidup lebih lama, bahkan ratusan tahun. Beberapa orang bisa menyimpan gen mereka untuk dihidupkan kembali di masa depan. Manusia dan mesin mulai menyatu. Otak bisa disambungkan ke komputer. Tubuh bisa diperbaiki dengan organ buatan. Kita tidak hanya memperpanjang hidup, tapi juga mengubah arti dari kata manusia. Apakah itu evolusi atau justru kehilangan jati diri? Migrasi global yang kita bahas di bab sebelumnya juga menciptakan dunia tanpa batas. Perbedaan negara mungkin tidak lagi sepenting dulu. Kita akan hidup dalam masyarakat global, di mana manusia dari berbagai latar belakang bekerja dan hidup bersama. Anak-anak hasil percampuran budaya akan membawa cara pandang baru, lebih terbuka, lebih bijak, dan lebih memahami bahwa kita semua bagian dari satu spesies yang sama, manusia. Dunia baru ini mungkin lebih sepi, tapi juga lebih sadar. Tidak ada lagi perang besar. Karena manusia sudah belajar betapa berharganya kehidupan. Pertanyaan besar yang sering muncul adalah, apakah manusia akan punah kalau kelahiran terus menurun? Jawabannya, mungkin tidak secepat itu. Manusia selalu menemukan cara untuk bertahan. Entah melalui teknologi, adaptasi, atau perubahan sosial, kita selalu berusaha melanjutkan kehidupan. Tapi yang pasti,
Dunia di masa depan tidak akan sama. Jumlah manusia mungkin lebih sedikit, tapi mereka akan lebih terhubung, lebih sadar lingkungan, dan mungkin lebih damai. Pada akhirnya, semua hal ini membawa kita ke satu kesimpulan penting: krisis kelahiran bukan hanya tentang angka atau ekonomi, tapi tentang makna kehidupan itu sendiri. Mengapa kita ingin punya anak? Untuk meneruskan garis keturunan, atau untuk meneruskan cerita dan harapan? Apa arti kemajuan kalau tidak ada generasi baru yang menikmatinya? Mungkin masa depan manusia tidak hanya bergantung pada teknologi atau kebijakan, tapi pada keinginan untuk tetap menjadi manusia, makhluk yang bisa mencinta, peduli, dan menciptakan kehidupan, bukan sekadar bertahan. Jadi, ketika populasi dunia menurun drastis, mungkin kita sedang diberi waktu untuk berpikir ulang tentang cara kita hidup, cara kita membangun dunia, dan bagaimana kita memaknai kehidupan. Krisis ini bisa menjadi akhir atau justru awal dari peradaban baru, di mana manusia tidak hanya menghitung jumlahnya, tapi juga memahami nilainya.